Kau janji, aku percaya. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Aku percaya dan aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Tawarikh. Dua Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 dan juga dari Mazmur 91 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Dan kita baca bersama-sama 321. 321. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 321. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, yaitu nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di mana kalau saya melihat grafik COVID untuk dunia meningkat, bahkan juga untuk Indonesia menduduki urutan yang ke-27. Kalau tidak salah sekitar 62 ribu, dan yang meninggal mungkin sekitar 3 ribuan. Kalau salah ya coba dilihat lagi di statistik atau di grafik itu. Artinya meningkat dan meningkat. Situasi dan kondisi yang dapat dikatakan menurut versi pemerintah dunia adalah pandemi, adalah situasi yang memang sangat-sangat membutuhkan perhatian. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam bidang ekonomi ada yang naik, ada yang turun, tapi rata-rata untuk dunia menurun. Tetapi untuk pribadi, untuk usaha mungkin kecil-kecilan atau mungkin yang besar-besaran, ada yang naik, ada juga turun. Dokter yang biasanya praktek tidak praktek kalau menurut informasi yang ada di televisi, ya. Tetapi Pak Ki tetap praktek, Pak, ya. Tetapi kalau Pak Hadi tidak mau datang ke dokter praktek, lu dokter kok praktek, guru praktek tidak mau. Lah yang dimaksud Pak Hadi ini bagaimana dokter praktek kok tidak mau? Lah praktek, Pak, bukan dokter yang sesungguhnya, padahal memang terminologi bahasanya yang memang seperti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita belajar bersama-sama di dalam situasi kondisi seperti ini, kita akan semakin menemukan siapakah Tuhan itu. Tuhan itu memang juru selamat, Tuhan itu adalah sang penolong.
Tetapi dalam situasi kondisi sekarang ini, kita bisa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam situasi pandemi. Saudara pasti punya pengalaman dan pengalaman. Yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Kalau sama juga tidak masalah. Saudara bisa menemukan siapakah Tuhan saya ini. Loh, Tuhan saya Tuhan Yesus, Juru Selamat. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi saudara bisa menemukan Tuhan di dalam setiap pergumulan saudara. Seperti Daud, bertemu Tuhan dalam situasi dan kondisi di lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu artinya adalah situasi dan kondisi yang sulit, situasi dan kondisi yang menentang, menantang. Situasi dan kondisi yang tidak ramah, situasi kondisi yang penuh dengan tantangan, dengan penderitaan, dengan krisis. Seperti di Indonesia ini, bahkan dunia pandemi. Kemana-mana memang harus diatur, tidak boleh sembrono. Kalau kita jalan-jalan, bertemu dengan orang yang tidak dikenal apalagi, tetap harus jaga jarak. Kecuali suami istri dalam kondisi yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Daud bertemu dengan Tuhan, berjumpa Tuhan di dalam kondisi, situasi kondisi yang dapat dikatakan mengalami krisis. Di dalam pengalaman hidupnya, Tuhan adalah gembalaku. Apakah ada amin? Daud mendeklarasikan, menyatakan imannya, mengungkapkan imannya. Dan Daud pun dipakai oleh Tuhan dan akhirnya jadi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun, jadi Daud berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi bukan yang enak-enak, tapi dalam kondisi menghadapi tekanan. Seperti halnya menghadapi situasi pandemi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, oleh sebab itu masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan. Apakah ada amin? Kita bisa merenungkan bagaimana hidup kita, bagaimana Tuhan kita itu. Kalau dalam situasi pandemi kita tidak menemukan siapakah Tuhan saya dan siapakah saya, berarti kita gagal. Kita berarti menganggap normal-normal saja. Situasi sekarang bukan normal, kata Pak Jokowi. Sekarang ini bukan normal. Kalau saudara mengatakan normal, gawat. Situasi yang tidak normal. Dalam kondisi yang tidak normal ini, dan kemudian pemerintah mengatakan new normal, ada kenormalan baru, kita harus bisa merenungkan situasi seperti ini, siapakah Tuhanku itu. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itu adalah yang menghibur aku. Ini pekerjaan gembala. Bahwa Allah Tuhan itu adalah gembala yang agung. Dan di dalam perjanjian lama, siapa gembala itu? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berjumpa dengan Tuhan bisa lewat penglihatan, bisa lewat pembacaan firman Tuhan, dan saudara menangkap firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang mendorong saudara untuk maju. Bisa saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, dan saudara menangkap ini yang aku mau. Dan Roh Kudus bekerja. Bisa lewat situasi dan kondisi seperti Daud. Bisa lewat firman-Nya, bisa juga. Kalau saya pada waktu remaja, pada waktu ikut persekutuan,
PA pada waktu itu ada firman Tuhan berbunyi, Filipi 1 ayat 29. Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi menderita karena dia. Dari firman itu saya mulai maju. Kapan yo ono persekutuan lagi? Kapan ya ada persekutuan lagi? Sehingga kita akan terdorong dan akhirnya masuk sekolah teologi ya. Itu dimulai dari firman Tuhan Filipi 1:29. Berjumpa dengan Tuhan, jangan membayangkan, wah aku tidak ada penglihatan. Bagi yang mereka ada penglihatan, puji Tuhan. Tetapi Daud berjumpa dengan Tuhan lewat situasi kondisi yang sulit. Di lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan berbahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di situ ada penghiburan. Daud menemukan siapakah Tuhannya. Tuhan adalah gembala yang baik. Dan siapa dirinya. Bahwa saya adalah bagi Daud, aku adalah domba-dombanya yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini, saudara menemukan Tuhan sebagai apa? Juru selamat, ya sudah pakem itu. Tetapi bagi pergumulan kita sekarang ini dalam situasi pandemi ini, oh Tuhan adalah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Aku berdoa memuji dan menyembah Tuhan, dan aku memperkatakan firman Tuhan, berkat Tuhan mengejar aku, berkat Tuhan mengejar aku diberkati. Maka setiap hari berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu diberikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Apa ada amin? Perkatakan firman, maka firman itu akan bekerja. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita bertemu Tuhan dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, tetapi kita tetap keluar sebagai pemenang, dan berkat Tuhan itu tetap mengalir, pemeliharaan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana langkah-langkahnya supaya dalam situasi kondisi seperti sekarang ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan, tidak biasa-biasa, tetapi dalam kondisi seperti ini kita berjumpa Tuhan dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Kita senantiasa diberkati, apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Amin. Pak Eko mengatakan dalam situasi seperti ini talenta do muncul. Sing ora iso apa-apa dadi iso apa-apa. Apakah ada amin? Sing ora pernah gawe tape iso gawe tape, diedarkan. Dan ternyata juga banyak yang pesan. Nek menurut Kudus itu ada telo nek sing dicelupno di tempat pembuatan gula, namanya apa? Nek cara Kudus? Kolak bisa, lendem bisa. Loh, pokoknya sing barang manis-manis gitu ya. Macam-macam. Akhirnya do muncul, sing ora biasa bisnis bisa, sing ndak bisa, sing biasa ndak buat roti donat dijual. Loh itu kan pandemi ini ngajari kita, Tuhan memakai pandemi ini mengajari umatnya untuk kreatif. Apa ada amin? Bekerja semakin kreatif. Tidak takut nek di PHK sini aku piye uripku. Asal tangan itu mau buka, itu pasti Tuhan menyertai. Doa dan bekerja, ora et labora, pasti Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengambil langkah-langkah di dalam masa sulit ini. Secara versi dunia itu sulit, tapi versi kerajaan surga adalah kesempatan di mana kita menampilkan otoritas yang dari Tuhan, kreativitas yang dari Tuhan, keluar sebagai pemenang dan diberkati. Oleh sebab itu langkahnya supaya hidup kita diberkati, dipulihkan, dipelihara oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, di mana setiap umat pilihan Tuhan menyebut nama Tuhan.
kemudian merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan keluargaku, memulihkan pekerjaanku, dan nanti secara luas adalah memulihkan negeriku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kuncinya adalah langkah iman di dalam situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, supaya kita tetap keluar sebagai pemenang, tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, tetap merasakan berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, adalah bertobat, merendahkan diri. Apakah ada amin? Katakan sama-sama, sebelah kanan atau kiri, bertobat, merendahkan diri, datang pada Tuhan. Maka kita akan menikmati kasih Tuhan, menikmati pemulihan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa ada amin? Amin. Oleh sebab itu berkreativitaslah dalam situasi seperti sekarang ini, sambil merenungkan firman Tuhan, atau merenungkan firman Tuhan yang utama sambil berdoa dan terus bekerja. Maka kita akan menemukan siapakah Tuhanku itu. Kalau saudara bekerja sebagai apa? Oh, ternyata Tuhan menyediakan. Oh, ternyata Tuhan memberkati aku. Oh, ternyata Tuhan menolong aku. Oh, ternyata Yesus adalah gembalku yang baik. Dalam situasi seperti ini Tuhan tetap memelihara aku. Akhirnya kita bisa menemukan siapa Tuhan itu. Kalau orang sudah sampai ke titik itu, pasti imannya pasti akan bangkit dan terus bangkit. Apakah ada amin? Tetap naik dan tetap naik. Yang kedua, bagaimana langkah menghadapi masa sulit dan kita keluar sebagai pemenang. Kita dipelihara Tuhan, merasa pemeliharaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah melekat pada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Daud di dalam pengungkapan imannya, sungguh hatiku melekat kepadamu Tuhan. Sungguh hatinya Daud di dalam hidupnya, pengalaman hidupnya, melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka Tuhan akan meluputkannya dan membentenginya. Dalam terjemahan lain, melekat itu adalah mengasihi. Ia mengasihi Tuhan. Sungguh ia mengasihi Tuhan. Tak pikir-pikir loh, melekat kok mengasihi Tuhan. Lah, orang yang melekat pada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saya baca terjemahan loh, sungguh hatinya melekat kepadaku. Terjemahan lain, melekat kepadaku, mengasihi aku. Orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya melekat pada Tuhan. Orang yang melekat pada Tuhan, hidupnya pasti mengasihi Tuhan. Apa ada amin? Katakan di dalam hatimu, sungguh hidupku melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan. Sungguh saya ini rindu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lah, dampaknya apa? Kalau orang itu mengasihi Tuhan, melekat hidupnya pada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya dari segala mara bahaya, dari penyakit menular. Secara jasmaniah kita ambil tindakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah perlindungan dan Tuhanlah perlindunganku dan kubu pertahananku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, itu artinya adalah kehidupan seseorang seperti Daud pada waktu hidupnya mengasihi Tuhan, melekat pada Tuhan.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah secret place. Tempat yang tersembunyi, dan di situ hanya dekat duduk diam pada Tuhan. Lah dalam situasi sekarang ini, new normal, kehidupan kita secara jasmania harus banyak juga masuk di ruang hadiratnya Tuhan secara rohani. Secara jasmania banyak di rumah, keluar rumah kalau memang ada hal-hal yang perlu dikerjakan di luar rumah. Tetapi secara roh kita senantiasa membangun hubungan, baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah, di luar kamar, dalam kamar, banyak membangun hubungan, kedekatan melekat kepada Tuhan. Masuk di dalam tempat yang rahasia untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya secara roh kita akan dibangun, secara jiwani kita akan ada sukacita, secara jasmania kita pun akan kuat. Mas Adik mengatakan pemimpin pujian harus jaga kesehatan, jaga situasi kondisi, istirahat harus cukup. Istirahat harus cukup 6 jam, 7 jam. Kalau siang memang bisa istirahat, kalau memang tidak harus bekerja ya malamnya diganti. Jadi kita bisa menjaga kondisi kita. Makan makanan yang sehat, tidak harus yang mewah-mewah. Itu. Di belakang ada hijau-hijauan bisa diramban kan gitu. Jadi segala sesuatu bisa kita kerjakan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Minum minuman yang standar, air putih campur misalnya jeruk pecel kan gitu. Jeruk pecel itu kan menambah stamina. Air putih ditetesi minyak kayu putih. 1 tetes 2 tetes diminum. Menurut informasi dalam WA itu anti covid misalnya. Jadi segala sesuatu bisa dipadu, tetapi yang jelas itu harus cari referensi dulu, tanya pada ahlinya. Ya. Tapi kalau minum kopi dicampur dengan jeruk ya ndak gathok itu ya. Nek dene gathok ya digathok-gathok namanya. Jadi bagaimana? Ya. Minum air putih sama madu sama jeruk ya boleh-boleh saja. Sehingga kita mengurangi gula tetapi kita tingkatkan untuk beli madunya kan gitu. Anak-anak do jualan madu ya tak bantu share itu. Sehingga saya bagaimana kamu jualan madu? Coba untuk Tuhan 1. Nah itu ada madu, nanti tak door prize itu. Nanti yang juara 1 dapat madu, juara 2 dapat tape. Beras buatan Butri. Ini sudah berjalan terus ke tetangga-tetangga, cuma tidak dijual, dibagikan gratis. Belum sampai di Pak Hadi coba. Kemudian ada tape telo, itu buatan Mas Lili, Bu Lili. Itu di door prize untuk nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Standarnya orang-orang yang masih rumah itu masih dapat dikatakan kontra. Pak Marti masuk hitungan. Tak dungan untuk madu nih. Bukan di madu tapi dapat madu lah itu. Nanti Bu Sam, nanti Mas Agus juga dapat karena dia masih kontrak. Nanti entah dapat apa kan gitu. Bu Sam juga tidak ketinggalan, masih kontrak. Tapi Pak Eko tak tawari, Pak Eko kan masih belum punya rumah. Lah, wong ngisi-ngisi Pak Triyo, menghamba Tuhan itu. Yang lainnya kalau masih ada nanti menyusul. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, melekat kepada Tuhan, dampaknya diluputkannya, dibentenginya. Mazmur 91 ayat 15, berdoa. Apabila kehidupannya melekat, kalau berdoa berseru Tuhan menjawab. Dan Mazmur 91 ayat 16 intinya Tuhan memelihara di dalam kehidupannya. Tuhan memelihara. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita dalam situasi dan kondisi sekarang ini, kita tingkatkan untuk meredakan diri datang pada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
Pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita membangun tatanya Tuhan. Dan kalau Tuhan bertata, hadir di situ, maka yang membangun tata itu pasti akan menikmati berkat-berkatnya, mengalami kasihnya, kuasanya, dan berkatnya. Apa ada amin? Dalam situ mari kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Sambil mengerjakan apapun kita bisa memuji menyembah Tuhan. Sebab prinsip memuji Tuhan, menyembah Tuhan, doa itu adalah menghadirkan komunikasi dengan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah itu dinyanyikan, apakah dalam hati, tinggal sesuai situasi dan kondisi kita bisa mengerjakan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, milikilah kehidupan yang merendahkan diri, melekat pada Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita pasti akan keluar untuk menikmati kemenangan yang Tuhan berikan. Menikmati berkat yang Tuhan berikan, menikmati pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Bapa kami datang kepadamu. Kami rindu akan kasih-Mu dan kuasa-Mu karena Engkau sudah memberikan kasih. Biarlah kami memiliki pengalaman kasih bersama dengan Engkau. Memiliki pengalaman siapakah Engkau Tuhan dan siapakah aku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah penolong, Engkau adalah gembalaku yang baik. Dan aku adalah domba-dombanya. Engkau adalah pemelihara. Dan kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa menikmati pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami rindu untuk menikmati perjamuan kudus-Mu. Urapi perjamuan kudus yang ada sehingga menjadikan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin melekat dan melekat kepadamu. Semakin merendahkan diri datang kepadamu. Sehingga Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya. Bila aku berseru berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Dan pemeliharaan Tuhan boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu, Tuhan memberkati. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan memberkati. Demikian juga setiap kami yang menikmati, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Mari kita pujikan nama Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Dan kita bangkit berdiri. Dan kami panggil Bapak Pujo, Bu Pujo, Putri, dan juga Pak Eko untuk maju ke depan untuk membantu pelayanan perjamuan kudus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Lewati lembah air mata,
terjamin. Aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Kita nikmati pujian ini. Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, aku percaya Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau memelihara kami, umat-Mu, jemaat-Mu. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan membantu pelayanan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Untuk hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati. Setiap kami yang hadir, Tuhan memberkati. Tuhan, inilah hidupku. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Kuduskan kami. Kepahitanku, kejengkelanku, kecewaku, susahku, kecemasanku, ketidakpercayaanku, ampuni Tuhan. Aku percaya, ya Tuhan, aku percaya. Sekalipun melewati lembah air mata, aku percaya karena kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau berikan. Aku percaya dan percaya. Tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan kepada setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk masuk ruang Maha Kudus, menikmati kemenangan dan kemenangan yang dari Engkau, menikmati pemeliharaan yang dari Engkau, menikmati yang Kau sediakan. Sekalipun dunia menghadapi bencana, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tetap menjagainya, Engkau tetap memelihara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, segala badai-badai masalah apapun bentuknya, termasuk COVID, di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Itulah kerinduan kami, Engkau menjamin kemenangan dan kemenangan. Kami bersyukur dan ajari kami Tuhan untuk senantiasa menjaga aturan sesuai yang Tuhan berikan melalui pemerintah yang ada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya kepadamu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ya
kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, yang artinya kita meninggikan tubuh Yesus. Firman Tuhan katakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Firman-Mu itu iya dan amin. Tubuh-Mu memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah dibagikan supaya kami menjadi satu di dalam satu tubuh Kristus, untuk menikmati kemenangan dan kemenangan yang Kau berikan. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa merendahkan diri dan terus hidup melekat kepadamu di dalam situasi kondisi apapun. Ajari kami untuk dan memberikan kekuatan untuk merendahkan diri, melekat tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat menikmati. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati tubuh-Mu, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani Engkau. Oh haleluya, kita angkat anggur di atas kepala kita, yang artinya kita meninggikan tubuh Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, darah-Mu memberikan keberanian masuk ruang Maha Kudus untuk menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Situasi dan kondisi sekarang ini sebagaimana adanya, ajari kami untuk senantiasa dekat kepadamu. Kami yakin dan percaya kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tubuh-Mu, darah-Mu boleh kami nikmati,
memberikan kehidupan kami secara iman untuk lebih bersemangat, untuk semakin merendahkan diri, mendekat kepadamu, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kehidupan kami boleh diberkati dan jadi berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kutuk maut, kutuk celaka, kutuk sakit penyakit menular, kutuk sakit penyakit COVID, aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Jamri, Engkau jamah Tuhan, dan oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala roh maut, roh celaka, kekuatan-kekuatan apapun yang menyerang, Engkau tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh di dalam nama Yesus. Untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang sekarang ini sakit Tuhan, seperti Bapak Wagiman, bayi kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, Yesus Engkau luar biasa. Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang sakit, yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, Tuhan memberkati. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Esther Tuhan, untuk hari Rabu mau berangkat untuk ke Kalimantan. Tuhan memberkati untuk menikmati pendidikan di sana. Tuhan memberkati. Roh maut, roh celaka aku tolak, batal di dalam nama Yesus. Biarlah pemeliharaan Tuhan ada di anak Esther di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan dari Pati ke Semarang Tuhan memberkati. Demikian juga dari Semarang untuk ke Kalimantan juga Tuhan memberkati. Setiap anak-anak-Mu Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pegawai negeri, swasta, kaum pocokan, demikian juga pengusaha bisnis, Tuhan memberkati. Yang kaum pocokan Tuhan berkati, warung, toko, demikian juga yang jualan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Yesus Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin.